Alat musik, alat musik untuk muslim bukan bagian dari ibadah. Alat musik untuk muslim adalah bagian dari seni. Kita menghormati alat musik dan jangan alat musik itu dijadikan bagian ibadah. Saya tanya, apakah sholat itu ibadah? Ya, ibadah. Wa tasghir ay at-tahqiru lima azzamallahu min ta'atin aw maksiatin, yaitu menganggap ringan, menganggap enteng, meremehkan lima azzamallah, terhadap sesuatu yang Allah besarkan, min ta'atin, daripada perbuatan taat, aw maksiatin, atau daripada perbuatan maksiat. Akhfallahu ta'ala salasan min salasin, Allah merahasiakan 3 perkara di atas 3 perkara. Ridahu fi ta'atihi, ridhonya Allah rahasiakan. Fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tahtakiruna min ta'atin syai'a, maka jangan sekali-kali kamu sekalian menganggap remeh perbuatan taat, walaupun sekecil apapun, walaupun sedikit. Kemudian yang nomor 2, wa ghadabihi fi maksiatihi, marahnya, murkanya Allah Subhanahu wa taala pada setiap perbuatan maksiat. Fala tahtakiruna minal maksiati syai'a, maka jangan kalian semuanya menganggap remeh, meringankan perbuatan maksiat sekecil apapun. Allah punya murka dalam perbuatan maksiat, maka jangan kau menganggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Allah mempunyai ridha terhadap perbuatan-perbuatan taat, maka jangan kita anggap remeh perbuatan taat kita sekecil apapun. Wa akhfa waliyahu fi khalqihi fala tahtakiruna minhum ahada, dan Allah merahasiakan para walinya. Wali Allah nih, bukan wali nikah nih, wali Allah. Allah merahasiakan walinya. Jadi status kewalian wali Allah itu nggak ada yang tahu. Pada dasarnya seperti itu. Wali itu bisa diketahui kalau dia sudah wafat. Sebelum wafat tidak ada yang menyebut dia seorang wali. Dan hanya wali Allah lah yang tahu kalau dirinya itu adalah wali. Allah merahasiakan walinya. Bagaimana? Apakah Allah saja merahasiakan? Kita tidak, nggak mungkin. Akhfallah, Allah merahasiakan. Waliyahu, walinya. Allah merahasiakan. Nggak mungkin kalau Allah rahasiakan dibongkar oleh makhluk. Maka itu nggak boleh menyatakan dia itu wali. Orang yang masih hidup. Kiai itu adalah seorang wali. Kamu tahu dari mana? Sementara Allah sendiri akhfa, merahasiakan. Kenapa kamu membongkar? Apabila ada orang menyatakan si anu wali, bohong. Wali itu akan muncul status kewaliannya ketika dia sudah tidak ada lagi di dunia. Ketika dia ada di dunia, ketahuan kalau dia seorang wali, maka dia akan, kalau dalam bahasa Jawa bilang mukso, akan hilang jejaknya. Mungkin meninggal, mungkin kemana, wallahu a'lam. Seperti itu. Banyak kisah-kisah ada seorang wali Allah. Ketika ada seorang wali yang tahu bahwa dirinya adalah seorang wali, lalu dia masih hidup, lalu dia menyatakan kau adalah seorang wali, lalu dia menceritakan lagi kepada orang lain, maka dia menyatakan, seorang wali ini menyatakan, kalau begitu saya akan hilang di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Karena jati diri saya sebagai seorang wali Allah telah kau ketahui. Wafat dia. Wali Songo semasa hidup tidak ada yang mengatakan dia itu seorang wali. Dia dikatakan seorang wali Allah, terkenal dengan Wali Songo ketika dia meninggal. Seperti itu. Dari mana ketahuannya? Dari sejarah, dari cerita, dari kisah-kisah yang pada akhirnya ada sebuah kesimpulan kalau sepak terjangnya dia tidak pernah melakukan maksiat. Sepak terjangnya adalah orang yang takwa. Sepak terjangnya dia luar biasa mempunyai karamah dan sebagainya. Dan cerita itu banyak di mana-mana, viral di mana-mana, dan sikoh, mu'tamad, benar. Maka dia adalah seorang wali.
terkenalah dia seorang wali ketika apa? Ketika jasadnya sudah terbaring dalam kuburan. Ketika hidup nggak ada. Itu prinsip hukum tasawuf adalah tidak ada yang mengetahui seorang wali ketika dia masih dalam keadaan hidup. Begitu ya. Walaupun dia bisa terbang di atas udara dan bisa berjalan di atas air, kalau dia masih hidup belum bisa dinyatakan sebagai wali Allah. Dukun juga banyak yang bisa begitu. Dukun banyak. Orang-orang yang suka berbuat maksiat bisa banyak yang bisa seperti itu. Setan lebih jago lagi untuk terbang di atas udara dan berjalan di atas air. Nah, makanya jangan kita lihat, wah pakaiannya jubahnya luar biasa, jenggotnya luar biasa, wah sorbannya luar biasa gede, wali nih, ini wali nih. Nah itu mah keputusan yang terlalu terburu-buru dan bisa jadi menimbulkan sebuah maksiat. Kenapa? Mendahulukan apa yang Allah rahasiakan. Fala tahtakiruna minhum ahada, maka jangan kau meremehkan seorang pun di antara makhluk. Kita nggak tahu ternyata dia adalah seorang wali. Jangan meremehkan seperti itu. Kemudian apalagi Al-Quran, atau jangan kau meremehkan Quran. Quran jangan kita remehkan. Au Taurat, au Injil, au Zabur, atau kitab Taurat, atau kitab Injil, atau kitab Zabur, walaupun ketiga kitab ini sudah tidak ada lagi keasliannya, jangan diremehkan seperti itu. Wazalika kama iza kanal Qur'ana ala darbid daf. Contohnya apa? Meremehkan Quran. Contohnya adalah iza kana qara'a, apabila dia telah membaca Quran. Iza kana qara'al Qur'ana, apabila dia adalah orang yang membaca Quran, dia membaca Quran ala darbid daf, dengan mengiringinya alat musik, terbana. Baca Quran diiringi alat musik adalah sebuah kemaksiatan dan termasuk tahkir wa tasghiril Quran, meremehkan dan mengecilkan Quran. Dengan cara apa dia meremehkan? Contohnya adalah iza kana qara'al Qur'ana ala darbil daf, dia membaca Quran diiringi dengan pukulan gendang, pukulan rebana, awil mizmar, atau diiringi dengan suling, al-ghairihima, atau selain daripada keduanya yang bersifat alat musik, pakai organ tunggal. Udah banyak nih sekarang orang baca Quran diiringi musik, diiringi organ tunggal, atau sesuatu yang berhubungan dengan Quran. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha, diiringi dengan musik. Seperti itu. Bahkan ulama-ulama banyak mengatakan sholawat pun termasuk sesuatu hal yang tidak boleh diiringi dengan musik. Sholawat. Makanya kalau lagi sholawat, gendangnya di stop, rebahnya stop dulu. Kalau nasyid silahkan, kalau syair silahkan. Tapi kalau sholawat asal bisa nggak usah diiringi dengan rebana. Kalau sholawat, kenapa? Karena membaca sholat itu bagian daripada ibadah. Dan sholawat itu adalah rukun sholat. Dalam tasyahud akhir, sholawat itu penentuan sah atau tidaknya sholat Jumat. Kalau khotib tidak membaca sholawat, Jumat dianggap gagal. Sholawat itu adalah sebuah ibadah. Ibadah yang sifatnya rukun. Dan sholawat juga sebagai ketentuan di dalam melakukan fardu kifayah ketika sholat, takbir yang kedua adalah membaca sholawat setelah Fatihah. Sholat itu adalah ibadah yang luar biasa dan doamu tidak akan terangkat tanpa sholawat. Kan seperti itu. Makanya kadang-kadang saya pribadi ini saya menolak kalau pembacaan sholat itu diiringi dengan alat musik, gendang apa tuh, rebana, kalau saya menolak. Apalagi dipasangin petasan. Ketika sholawat sedang berlangsung, petasan luar. Gitu. Itu termasuk tahkir, tasghir. Ketika bersolawat yang khusyuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tu'radu a'malakum bis-shalah,
Ditampakkan amalmu ketika kau membaca sholawat. Ditampakkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah kalau lagi baca nasyid, baca yang lain itu syair-syair silakan, nggak apa-apa. Tapi ketika sholawat, ketika doa, jangan. Sebab doa yang diiringi alat musik itu hanya punya orang-orang Majusi, punya orang Hindu, punya orang Buddha, non Muslim. Tapi kita Muslim, nggak bisa seperti itu. Dan ingat, alat musik untuk Muslim bukan bagian dari ibadah. Alat musik untuk Muslim adalah bagian dari seni. Kita menghormati alat musik dan jangan alat musik itu dijadikan bagian ibadah. Saya tanya, apakah sholat itu ibadah? Ya ibadah. Jangan kau rasuki, kontaminasikan dengan alat musik. Kenapa? Karena kita niat ibadah. Ibadah dalam seorang Muslim, ibadah di dalam perbuatan kita nih, perbuatan ibadah untuk seorang Muslim jangan diiringi dengan alat musik. Dicontohkan dalam kitab ini, satu kias yang kita ambil adalah sebuah perbuatan maksiat. Apabila kau baca Quran, kau iringi dengan alat musik. Nah, seperti itu. Saya pernah itu melihat di WA grup yang ngirim ke saya itu kan. Ada seorang Qari'ah, itu dia ngaji Quran, itu diiringi organ tunggal. Nah itu termasuk apa? Termasuk bagian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi luar biasa ya, kita ngeri gitu kan. Makanya jangan sampailah kita seperti artinya kita harus mengambil sesuatu hal yang lebih hati-hati gitu. Nah, oleh karena itu dikatakan wa kullu zalikal mazkur minal ma'asi wal khaba'is. Nah, tiap-tiap yang demikian itu tadi yang disebutkan di atas. Nah, itu minal ma'asi wal khaba'is adalah bagian daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang kotor. Al-muharramati al-muhlikati, yang haram dan perusak. Bahkan ba'du zalika, sebagian daripada hal tersebut di atas tadi, ayat al-mazkur yang tadi disebutkan, tadi, kulluhu ya semuanya, itu kata An-Nawawi di sini mimma yadkhulu fil kufri, bagian daripada kekufuran. Lihat dibaca kita Bajatul Wasail ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 53 ya, baris keempat dari atas. Berarti bukan kata saya, bukan kata kitab ini, kata An-Nawawi Al-Bantani ini yang diambil. Bahkan wa yakhruju anil Islam, dan dianggap keluar dari Islam, ay al-irtad, murtad. Wal yazu anil i'tisami wal isti'anah, kita mohon perlindungan dan penjagaan serta pertolongan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala min wusuli zalika ilaina, dari merasuknya hal-hal tersebut kepada kita, kepada kami. Jangan sampai kita termasuk bagian daripada orang-orang yang berbuat maksiat.